Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selama 5 menit ke depan saya akan coba membawakan materi untuk sedikit mengenal apa itu yang namanya big data. Nah, kemudian dalam kesempatan kali ini saya juga sedikit memberi penjelasan ini sebagai bahan evaluasi untuk mata kuliah big data. Nah, baik, dari sini kita akan mulai bagaimana kita mengenal big data. Nah, mungkin teman-teman semua atau teman-teman yang baru masuk dalam mata kuliah big data, sedikit akan saya jelaskan apa sih itu big data. Nah, big data pada dasarnya yaitu adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak bisa diproses menggunakan metode atau perangkat tradisional. Artinya data-data ini tidak bisa digunakan hanya dalam bentuk foto yang tercetak atau hard copy. Jadi dalam kata lain, big data adalah sekumpulan data yang diisi berbagai macam data, mulai dari file, hitungan, atau file-file yang lainnya, atau foto, atau yang lain pun itu semua masuk dalam server. Nah, big data ini melibatkan pengumpulan dan analisa data dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor load, dan transaksi bisnis dengan tujuan menemukan pola tren yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam kali ini juga big data banyak digunakan seperti untuk data analisis. Misalkan kalau kita dalam melakukan pengecekan atau melakukan sharing di dunia sosial, sekali saja kita mengklik, maka secara algoritma semua akan mengikuti apa yang kita klik atau apa yang kita ikuti. Nah, algoritma ini adalah hasil dari olahan big data. Mungkin teman-teman juga baru pertama tahu bahwa algoritma ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dari sekumpulan-sekumpulan data yang sudah dimasukkan ke dalam pola big data tersebut. Nah, karakteristiknya big data sendiri itu ada berbagai macam-macam karakteristik. Yang pertama adalah volume atau ukurannya. Seberapa besar big data itu mempunyai ukuran, karena setiap penyimpanan data itu memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari teranya, mulai dari yang paling kecil mungkin kilobyte sampai yang paling besar saat ini adalah giga terabyte ya. Jadi dari setiap perusahaan atau setiap organisasi apapun itu pasti memiliki volume untuk penyimpanan datanya. Variability yaitu keakuratannya. Nah, data tersebut juga bisa dilihat dari segi keakuratan datanya untuk penggunaan si penggunanya dari atau usernya. Variability ya, nah itu dari jenis ya, dari jenisnya itu bisa dikelompokkan untuk data ini sebagai jenis data apa, hanya data analisa kah, atau data hanya untuk disimpan saja, atau untuk kepentingan dari suatu organisasi. Ada lagi namanya velocity. Nah, velocity ini dari segi kecepatan atau speed up datanya. Pada saat kita buka speed datanya itu pasti ada kecepatan ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan buka apapun itu di komputer atau apa, ya itu pasti memiliki kecepatan speednya. Ada juga value-nya atau nilainya. Biasanya data ini bernilai seperti mungkin data-data yang ada di bank dan yang lainnya. Nah, ini sebagian kecil adalah bagian dari big data. Nah, fungsi utama big data ini itu saya kelompokkan menjadi 5 yang lebih mudah dikerjakan, yaitu menentukan penyebab masalah dan kegagalan secara real time. Artinya kalau kita punya big data, kita bisa mengecek nih secara real time data kita. Jadi tidak perlu lagi kita membuka-buka file-file yang lama. Jadi kalau ada big data, dengan sistemnya kita bisa klik data apa yang kita cari, maka semua data tersebut akan bisa kita temukan dengan cepat. Terus pengambilan keputusan yang cerdas dan tepat ya, ini maksudnya yang tepat artinya pada saat kita
ingin mengambil keputusan, contohnya kita akan membuat keputusan tren untuk penjualan ke depan apa yang akan kita jual. Nah, pasti kita juga butuh keputusan cerdas dan tepat. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan pola big data? Mana misalkan penjualan yang paling banyak, maka produk itu yang kita jual. Nah, itu adalah salah satu cara big data untuk mengambil keputusan yang tepat. Kedua, memprediksi perilaku masa depan. Artinya dengan big data ini, data-data yang terdahulu kita kumpulkan bisa dibuat untuk membuat prediksi atau forecasting. Jadi apapun yang kita buat, jadi data yang dari dulu yang sudah kita kumpulkan bisa sebagai bahan untuk mengambil keputusan pada saat prediksi di masa depan, karena prediksi di masa depan itu tidak akan jauh dari data yang sudah kita kumpulkan di masa lalu. Terus juga mendeteksi anomali perilaku penyimpangan dalam struktur bisnis. Nah, ini juga bertujuan pada saat kita dalam aktivitas berbisnis pasti akan ada penyimpangan dan struktur bisnisnya mungkin ada sesuatu yang bisa janggal. Nah, dengan adanya big data ini memudahkan untuk kita dalam mengambil keputusan atau dalam membentuk struktur organisasi. Dan terakhir adalah mengoptimalkan kinerja perusahaan. Pastinya kalau dengan adanya big data kita juga bisa membuat kinerja yang lebih optimal, kinerja yang lebih efisien, karena jika data-data yang sudah dicatat atau yang sudah dikumpulkan hanya bentuk hard copy, maka akan cukup sulit dan membutuhkan tempat yang cukup besar untuk penyimpanannya. Artinya dengan adanya big data ini kita bisa mengoptimalkan apa yang sudah kita buat dan kita rangkum. Nah, peran big data juga untuk mengetahui responsif masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisa sentimen di media sosial. Nah, banyak sekarang orang-orang penjual itu menggunakan data-data tersebut untuk menganalisa, mengetahui respon masyarakat dengan cara apa tanggapan masyarakat terhadap produk yang kita jual di media sosial. Nah, ini juga sangat penting ya untuk terutama pelaku usaha mikro yang mungkin skalanya kecil tapi bisa memanfaatkan big data dari media sosial ini untuk sebagai bahan analisa ya terhadap respon masyarakat untuk penjualan produknya. Nah, membantu perusahaan yang selanjutnya adalah membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Tentu ini juga sangat membantu untuk kita di perusahaan ya. Karena kenapa? Dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil langkah, maka perlu data yang akurat dan tepat. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, dengan adanya perannya big data di perusahaan, maka keputusan yang akurat dan tepat ini bisa diambil tanpa harus kita menganalisa terlebih dahulu secara manual. Terus selanjutnya udah membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Ini juga sama ya, teman-teman bisa dengan adanya big data mungkin citra perusahaan menjadi lebih baik ya di mata pelanggan. Contoh dengan saat ini mungkin Meta ya, Meta itu mempunyai salah satu big data, dan yang digunakan Meta adalah produknya mungkin kita pakai saat ini seperti WhatsApp, Instagram ya, terus juga ada Facebook. Nah, semuanya juga menggunakan big data, dan ini adalah citra perusahaan Meta ini kan menjadi baik ya dengan adanya big data yang bagus dan akurat. Makanya banyak di Indonesia menggunakan jasanya seperti Instagram dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya untuk perencanaan usaha, mengetahui perilaku pelanggan. Nah, yang tadi disampaikan di mana kita juga bisa mengetahui perilaku pelanggan dari big data dengan banyaknya komentar-komentar yang disampaikan pada media sosial misalkan, atau dengan ada kritik dan saran dari usaha dari data yang kita keluarkan misalkan. Nah, ini juga sebagai bahan analisa kita juga untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan pelanggan kepada usaha kita. Nah, terus terakhir untuk mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Banyak sekali perusahaan-perusahaan saat ini
menganalisa atau membuat produk berdasarkan keinginan konsumen. Seperti contohnya mungkin saat ini yang jarang kita lihat tapi produknya sangat banyak sekarang dijumpai, yaitu telur siap makan seperti gado. Ya, nah itu banyak diketahui karena memang sebenarnya keinginan orang-orang yang pergi ke kantor sibuk tapi ingin makan telur yang matang, itu perlu dengan instan gitu. Nah saat ini seperti merek-merek tersebut menganalisanya lewat apa? Lewat big data, supaya tren pasarnya apa yang saat ini sedang booming dan apa yang saat ini yang dibutuhkan oleh seorang konsumen. Terus peran big data juga bagi pemerintah. Nah ini sangat vital ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat peran big data ini sangat kental sekali dengan dunia pemerintahan, karena kenapa? Semua data masyarakat yang ada di negara tersebut pasti mempunyai unsur penting ya untuk digunakan, seperti misalkan mendapat feedback dan respon dari masyarakat. Nah responnya ini juga sama ya, pada saat pemerintah ada konsumen ada yang klaim atau ada yang kesusahan, maka bisa menyebutkan datanya atau menyebutkan kode rumahnya atau kode dalam kartu penduduknya, maka itu bisa juga sebagai feedback dari pemerintah untuk bisa merespon masyarakat. Dasar penyusunan kebijakan perusahaan dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Misalkan teman-teman mungkin penyusunan kebijakan publik ini pada saat pemberian bantuan sosial, maka yang digunakan adalah big data. Ini adalah data dari masyarakat yang disimpan oleh pemerintah dan dianalisa masyarakat mana saja yang memiliki kekurangan atau kelebihan, maka itu sebagai dasar penyusunannya atau penentuannya siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan atau dan yang lainnya. Terus menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Nah mungkin di pemerintahan juga sama ya, melihat tren masyarakatnya atau melihat kondisi masyarakatnya berdasarkan data, dan pastinya data juga dibuat berdasarkan analisa dan survei hasil lapangan, maka itu data-data tersebut bisa digunakan untuk menentukan solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah dari beberapa hal tersebut kesimpulan adalah big data menunjukkan bahwa penerapan teknologi big data sangat penting ya teman-teman, dalam meningkatkan pengambilan keputusan yang dan efisien dan tepat ya, baik dari pemerintahan maupun di dunia usaha. Meskipun memiliki potensi besar tentang seperti keterbatasan infrastruktur dan yang lainnya, pastinya kita bisa manfaatkan big data ini sebagai bahan analisa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ke depan kita sedikit ada pengetahuan untuk hal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.